Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang berbahagia di seluruh Indonesia, khususnya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Perkenalkan, saya Ibu Siti Diahandayani. Saya salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi yang masih ada hubungannya tentang manajemen pemasaran jasa. Dan kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu tentang karakteristik unik jasa dan bagaimana strategi pemasarannya. Baik mahasiswa yang berbahagia, sebelum kita bicara tentang karakteristik unik dari jasa dan strateginya, kita akan bicara dulu tentang apa sih yang dimaksud dengan jasa. Ya. Jadi ketika kita akan belajar tentang manajemen pemasaran jasa, kita harus tahu dulu ya apa definisi dari jasa itu sendiri. Mengapa jasa itu penting untuk dipelajari ya? Karena jasa itu memiliki banyak karakteristik yang unik, yang berbeda pastinya cara pemasarannya dengan ketika kita ingin memasarkan barang secara fisik ya. Jadi jasa itu adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya adalah tidak berwujud atau intangible. Dan pada jasa ini juga tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Itu yang disampaikan oleh Philip Kotler. Kemudian kalau kita ambil definisi yang lain dari Yates, Hamel, dan Bittner, dikatakan bahwa jasa itu adalah semua aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak merupakan produk dalam bentuk fisik, biasanya dikonsumsi pada saat yang sama dengan diproduksi dan dapat memberikan nilai tambah. Misalnya nilai tambah itu bisa berupa kenyamanan, hiburan, kesehatan, dan sebagainya. Nah, dari dua definisi ini maka kita bisa tarik sebuah kesimpulan bahwa jasa itu memiliki berbagai karakteristik unik sehingga membuat implikasi terhadap strategi yang unik juga pada pemasarannya. Baik, sekarang dari dua penjelasan tadi maka ada minimal ada lima ya. Apa saja yang menjadi karakteristik jasa. Yang pertama adalah intangible ya, intangibility, nggak berwujud. Jasa itu tidak berwujud. Kita membeli apapun kalau itu jasa, maka yang kita terima adalah sesuatu yang sebenarnya itu tidak berwujud. Lalu yang kedua adalah inseparability atau tidak bisa dipisahkan. Nanti akan ada penjelasan berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah variability. Jadi jasa itu sangat bervariasi karena jasa ini lebih banyak bersifat subjektif dalam penilaiannya. Kemudian yang keempat adalah perishability atau unstorability. Jadi jasa itu pun sebenarnya tidak bisa disimpan dan tidak tahan lama. Lalu yang terakhir adalah lack of ownership ya. Jasa ini juga tidak menimbulkan kepemilikan apapun. Nah, sekarang kita akan bicara satu persatu apa karakteristik unik jasa dan bagaimana strategi supaya kita bisa memenangkan persaingan di dalam memasarkan suatu jasa. Banyak hal yang bisa kita contohkan ya, misalnya jasa institusi pendidikan, kemudian jasa lembaga-lembaga kesehatan, misalnya ada klinik, rumah sakit, dan seterusnya. Kemudian kalau lembaga pendidikan tadi diantaranya adalah sekolah, kemudian juga perguruan tinggi, ya, kemudian bimbingan belajar, dan seterusnya. Kemudian jasa perhotelan, penerbangan, dan sebagainya. Ya, itu adalah beberapa contoh saja. Kalau yang di level UMKM misalnya, jasa perbengkelan, jasa sewa mobil ya, kemudian salon kecantikan dan seterusnya ya. Ini semuanya memiliki karakteristik seperti ini. Yang pertama adalah intangibility. Jadi jasa itu tidak berwujud. Ya, ketika kita menyewa mobil misalnya, maka bukan mobil itu yang kita beli tetapi jasa sewanya yang kita beli. Ketika kita kuliah ya misalnya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
Ya, maka yang kita beli itu apa? Ya, bukan gedungnya, bukan apalagi dosennya, bukan ya. Nah, itu yang kita beli adalah ilmu, ya, transfer ilmu yang diberikan oleh dosen itu kepada para mahasiswa. Gitu. Jadi jasa itu bersifat tidak berwujud, lebih abstrak sifatnya dibanding dengan barang pastinya. Kemudian lebih besar unsur ketidakpastiannya. Kemudian sebelum jasa diberikan itu lebih banyak orang hanya memiliki ekspektasi saja. Jadi dia tidak terlalu bisa menerjemahkan bagaimana nanti kira-kira hasilnya. Jadi lebih banyak unsur subjektivitas di sini ya. Lalu bagaimana agar jasa kita dipilih ya dengan sifat yang intangible tadi? Maka strateginya adalah lengkapi sesuatu yang lebih bersifat tangible. Dari sisi apa? Banyak hal, misalnya dari sisi personil. Jadi kenapa misalnya di dalam perbankan itu para tellernya berseragam rapi, kemudian cantik-cantik ya. Itu karena mereka ingin mewujudkan sesuatu yang intangible itu menjadi sesuatu yang tangible. Jadi personilnya, kemudian bisa juga dengan peralatannya ya. Nah, peralatan ini misalnya tadi ya, misalnya sewa bis ya. Nah, maka bisnya itu yang paling baru itulah yang akan dipilih oleh konsumen ya. Kemudian media komunikasi. Nah, media komunikasi itu sekarang ini banyak termasuk media sosial ya. Sehingga kalau kita mau jualan jasa, itu kita wajib punya ya, baik itu website, kemudian media sosial yang kita desain dengan sangat baik ya. Karena itulah yang akan bisa dilihat oleh para calon konsumen kita dibanding dengan barang ya. Artinya bahwa jasa ini memiliki kebutuhan yang lebih karena dia ingin mewujudkan sesuatu yang seharusnya itu tidak berwujud. Kemudian hal ini dipakai untuk apa? Yaitu untuk meyakinkan calon konsumen atau calon-calon pengguna dari jasa kita. Sebagai contoh di sebuah perguruan tinggi misalnya, apa yang bisa ditangiblekan yaitu gedung-gedungnya yang bisa lebih bersih ya, kemudian mungkin mewah begitu ya. Kemudian laboratoriumnya lengkap gitu. Kemudian kalau personil mungkin dosen-dosennya yang sudah profesor, doktor dan seterusnya itu ya. Itu menjadi pilihan. Termasuk juga di lembaga rumah sakit, lembaga kesehatan dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah inspirability ya. Inspirability itu artinya bahwa tidak ada tenggang waktu antara diproduksi dengan dikonsumsi. Berbeda dengan barang. Barang itu diproduksi dulu, kemudian disimpan dulu, ya, kemudian dikirim dulu ke retailer, baru kemudian dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen. Ada tenggang waktu yang cukup panjang. Tetapi dalam jasa ini tidak ada. Ya, tidak ada jeda waktu antara kapan diproduksi dan kapan dikonsumsi. Artinya pada saat yang bersamaan. Kalau diibaratkan dalam sebuah pertunjukan, jasa ini adalah live ya. Jadi kalau jasa itu salah dalam menyajikannya ya, maka lebih beresiko begitu ya. Nah, sehingga kredibilitas dari para penyedia jasa itu sangat mempengaruhi pilihan dari calon konsumen. Termasuk bagaimana pengalaman dari penyedia jasa, kemudian profesionalisme mereka ya. Kemudian yang penting juga adalah tidak adanya keluhan dari pelanggan sebelumnya. Nah, terkait dengan hal ini saat ini kita tahu ya, dalam marketing ada istilah EWOM, electronic word of mouth ya, di mana siapapun dia yang merasa puas maupun yang tidak puas dengan sebuah jasa dengan mudah dia bisa menyampaikan itu kepada orang lain lewat media sosial. Nah, ini yang harus hati-hati ya, sehingga apa yang harus kita lakukan dalam strategi pemasaran dengan sifat ini atau karakteristik inspirability ini adalah sempurnakan sistem penyampaian jasa, menciptakan image yang positif di masyarakat dan orientasikan selalu kepada kepuasan pelanggan. Dan orientasi kepada kepuasan pelanggan ini juga harus difahami tidak hanya oleh owners ya, tidak hanya oleh pemilik perusahaan, tetapi juga harus diturunkan kepada semua anggota organisasi ya, sampai ke level yang paling bawah. Itu sifat yang kedua.
Lalu sifat yang ketiga adalah variability, bahwa jasa ini memiliki variasi yang sangat-sangat beragam, sangat tinggi. Jasa ini dirancang biasanya sifatnya adalah customization, yaitu sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing konsumen. Jasa juga sulit diukur secara pasti kualitasnya. Kemudian jasa juga cenderung tidak konsisten dari sisi kualitas, ya. Ini adalah salah satu ciri dari jasa, sehingga karena variability-nya itu sangat banyak, masing-masing orang yang sebagai pengguna jasa, meskipun diberikan jasa yang sama, belum tentu mereka memberikan penilaian dan respon yang sama terhadap jasa itu. Ada yang sangat puas mungkin, ada yang puas-puas saja, ada yang tidak puas. Karena memang unsur subjektivitas di dalam jasa ini lebih tinggi dibanding dengan kalau kita menggunakan sebuah barang. Lalu apa yang harus kita usahakan ya dalam strategi pemasarannya, yaitu bahwa perusahaan harus jeli di dalam menyesuaikan kebutuhan dan selera konsumen. Jangan lupa bahwa kontrol kualitas yang selalu harus kita lakukan, kemudian pelatihan-pelatihan terhadap personil jasa, dan berusaha untuk menjadi yang terbaik. Sebagai contoh, kalau di lembaga kesehatan, kemudian di lembaga pendidikan, ya, itu akreditasi itu sangat penting ya, itu sebagai salah satu upaya kita untuk melakukan kontrol terhadap kualitas. Dan akreditasi ini juga bisa menjadi salah satu cara kita untuk mempromosikan ya bahwa ada ada jaminan bahwa kalau menggunakan jasa tersebut maka nanti akan mendapatkan hasil yang terbaik ya dibanding dengan menggunakan jasa yang lain begitu. Kemudian yang keempat ya, yaitu perishability atau unstorability. Jadi jasa itu tidak tahan lama ya, tidak dapat disimpan, beda dengan barang pastinya. Kemudian jasa juga tidak ditawarkan setiap saat, permintaan juga tinggi pada saat-saat tertentu, di saat yang lain mungkin sama sekali tidak ada permintaan ya. Sebagai contoh misalnya penerbangan ya, maka kursi pesawat ya itu banyak yang kosong pada jam-jam tertentu, tetapi sebaliknya ya sangat penuh pada masa-masa peak season ya, termasuk juga kamar hotel dan seterusnya. Ini salah satu contoh bahwa jasa itu tidak dibutuhkan dan tidak ditawarkan setiap saat. Termasuk misalnya jasa perbankan ya, ketika kita ingin bertransaksi itu hanya bisa pada jam tertentu saja. Buka jam 8 misalnya, kemudian tutupnya jam 14 ya, itu biasanya masa akhir transaksi. Nah, itu menunjukkan bahwa jasa ini tidak dapat disimpan dan seterusnya. Nah, kemudian strategi pemasarannya apa? Yang pertama adalah seimbangkan antara penawaran dan permintaan. Maksudnya adalah kita harus berusaha agar pada jam-jam sibuk ya, itu masih banyak yang orang yang bersedia ya untuk mengantri ya. Sementara pada jam-jam yang tidak sibuk ya, jangan sampai permintaan itu menurun banyak begitu ya. Lalu harga murah pada jam tidak sibuk, menambah personil pada jam sibuk ya. Kemudian melengkapi fasilitas di luar jam penawaran. Nah, ini wajib sifatnya untuk jasa. Makanya kenapa di perbankan itu dilengkapi juga dengan ATM, ada m-banking dan sebagainya karena sifat ini ya. Artinya semakin perusahaan jasa itu bisa memberikan layanan lebih panjang ya, maka biasanya dia akan dipilih begitu. Termasuk kenapa di dalam perkuliahan misalnya itu harus ada online learning ya, kemudian juga harus ada kalau di UMY itu ada My Class ya karena setiap saat mahasiswa itu bisa mengikuti perkuliahan misalnya dengan melihat video dosen, kemudian online learning ya, misalnya pada malam hari dimungkinkan kita untuk kuliah dan seterusnya gitu ya. Kemudian sistem selain itu ya, strategi yang lain adalah sistem antrian dan ruang tunggu yang nyaman ya. Ini untuk mencegah adanya komplain dan juga ketidakpuasan. Berikutnya adalah
lack of ownership, bahwa jasa itu tidak disertai dengan unsur kepemilikan, hanya digunakan dalam jangka waktu yang terbatas. Jadi mahasiswa UMY misalnya ketika nanti sudah wisuda, ya itu bukan berarti bahwa gedung-gedung yang ada di sini atau kursi-kursi yang ada di dalam kelas itu menjadi milik Anda, tidak ya. Karena sudah selesai masa penggunaannya, maka tidak ada unsur kepemilikan apapun gitu. Termasuk juga ketika misalnya Anda datang ke ke salon kecantikan misalnya ya, tidak kemudian nanti alat-alat kecantikannya, alat-alat salonnya itu akan bisa Anda bawa, kan tidak boleh ya. Termasuk juga, apalagi kapsternya gitu kan. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan? Karena tidak ada unsur kepemilikan di dalam jasa. Strateginya supaya kita lebih dipilih dibanding yang lain adalah yang pertama, tekankan keuntungan yang bersifat non-ownership. Ya, misalnya bahwa kalau menggunakan jasa kita maka risiko itu lebih tinggi, ya, biaya lebih murah dan seterusnya. Kemudian menciptakan kepemilikan dalam bentuk yang lain, misalnya dalam bentuk keanggotaan. Jadi nanti kalau mahasiswa sudah lulus ya, maka akan selain mendapatkan ijazah juga akan ada satu kartu keanggotaan, yaitu bahwa Anda adalah alumni dari kampus tersebut. Nah, itu salah satu cara ya supaya orang merasa memiliki begitu. Meskipun sesungguhnya adalah tidak ada unsur tersebut. Kemudian insentif bagi pelanggan-pelanggan yang setia, ya, yaitu pemakaian yang lebih lama, prioritas di dalam reservasi dan seterusnya. Baik, mahasiswa yang berbahagia, pada bagian terakhir pada materi ini saya ingin jelaskan bahwa jasa itu sendiri memiliki klasifikasi dan salah satu klasifikasinya adalah berdasarkan tingkat kontak konsumen. Jadi ada dua macam klasifikasi. Yang pertama adalah high contact system, yaitu bahwa untuk menerima sebuah jasa itu konsumen itu menjadi bagian dari sebuah sistem. Contohnya, kalau adik-adik mahasiswa kuliah ya, itu menunjukkan bahwa high contact system tidak boleh diwakili oleh siapapun. Jadi Anda adalah bagian dari sistem. Keberhasilan Anda kuliah itu tidak hanya dipengaruhi atau ditentukan oleh UMY sendiri, tetapi juga lebih banyak ya unsur mahasiswa itu memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap keberhasilan, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah low contact system. Jadi untuk menerima jasa itu konsumen tidak perlu menjadi bagian dari sistem. Sebagai contoh misalnya dalam industri perbankan, ketika kita ingin menyimpan uang kita ke bank ya, maka tidak perlu kita terlibat terlalu banyak di situ ya. Jadi cukup dengan menggunakan m-banking aja selesai. Jasa laundry misalnya, ya kita taruh aja pakaian kita di sana ya, itu selesai. Tidak perlu kita sebagai konsumen itu terlibat banyak. Nah, sehingga pada low contact system keberhasilan sebuah jasa ya itu kecil kontribusi konsumen di dalamnya. Jadi kalau ada kegagalan di dalam jasa, lebih banyak unsurnya adalah pada institusi jasa tersebut ya, atau pada penyedia jasa tersebut. Baik, saya kira itu materi kita pada kesempatan hari ini. Para mahasiswa yang berbahagia, semoga sehat selalu dan kesuksesan selalu menyertai Anda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.